Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Febri Aryan Saputra dengan NPM 2217051019 dari kelas D. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan tentang finite state automata atau disingkatnya FSA. Nah, FSA atau otomata dengan state berhingga merupakan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Nah, FSA juga memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan suatu inputnya. Pada perubahan state tersebut dapat dinyatakan dengan fungsi transisi. Selain itu, FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Nah, pada FSA ini secara formal menyatakan dengan 5 tuple, yaitu misalkan M merupakan FSA, yang dimana M itu terdiri dari Q, Sigma, Delta, S, dan F. Dan masing-masingnya memiliki keterangan, yaitu dari Q merupakan himpunan state atau kedudukan. Lalu Sigma merupakan abjad atau himpunan simbol input. Lalu ada Delta merupakan fungsi transisi. Lalu ada S merupakan state awal atau kedudukan awal, yang dimana S merupakan elemen dari Q. Yang terakhir yaitu F. F ini merupakan himpunan state akhir, yang dimana F merupakan himpunan bagian dari Q. Selanjutnya ada contoh FSA. Nah, pada gambar ini, keterangannya yaitu yang pertama, lingkaran menyatakan state atau kedudukan. Nah, pada lingkaran ini merupakan state. Jadi, lingkaran ini adalah kedudukannya. Yang kedua yaitu label pada lingkaran adalah nama state tersebut. Nah, pada lingkaran ini kan terdapat label nih, terdapat nama event atau genap, ODD atau ganjil. Nah, ini merupakan nama dari state tersebut, nama dari state ini. Selanjutnya yaitu ada busur menyatakan transisi, yaitu perpindahan kedudukan atau state. Nah, busur anak panah ini merupakan transisi yang dimana dari state awal menuju ke state berikutnya yang harus dilalui melalui busur. Selanjutnya ada lingkaran didahului sebuah busur tanpa label ialah state awal. Jadi lingkaran yang didahului sebuah busur tanpa label, nah ini kan ada busur tanpa label nih, yang lain ini kan ada nih, ada 0, 1. Nah, ini state ini merupakan state awal karena didahului sebuah busur tanpa label. Nah, yang terakhir yaitu lingkaran ganda menyatakan state akhir. Nah, di sini lingkaran gandanya seperti ini. Jadi ada dua lingkaran. Nah, ODD atau ganjil ini merupakan state akhirnya. Nah, pada diagram transisi tersebut dapat dinyatakan Q sama dengan himpunan dari event, ODD. Event dan ODD. Nah, event sama ODD ini merupakan Q. Lalu ada sigma, himpunannya itu 0, 1. Nah, jadi 0, 1 ini merupakan sigmanya. Selanjutnya yaitu S. Nah, S tadi kan himpunan state awal. Nah, jadi state awal itu ada di event. Nah, event ini simbolnya yaitu S. Lalu F, himpunannya itu ODD, yang dimana F ini adalah state akhirnya. Nah, ODD ini simbolnya F. Nah, selanjutnya delta. Delta merupakan fungsi transisi. Jadi, transisi yang pertama yaitu dari event, 0. Itu dari event ditransisikan melalui label 0 ke event. Lalu dari event, 1, lalu event, 1 sama dengan ODD. Berarti dari event, dari state awal, ditransisikan dengan label 1 menuju ke ODD. Selanjutnya ada dari ODD transisikan dengan label 0 menuju ke ODD lagi. Lalu yang terakhir dari ODD ditransisikan dengan label 1 menuju ke event. Nah, selanjutnya yaitu ada perbedaan dari FSA dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama DFA, determinate
deterministic finite automata, yang dimana DFA ini merupakan otomata berhingga yang pasti atau tetap atau tertentu. Nah, DFA ini dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap masukan yang terima. Nah, fungsi transisinya yaitu key dikali sigma, hasilnya yaitu key. Nah, yang kedua yaitu NFA. NFA atau non-deterministic finite automata merupakan otomata berhingga yang tidak pasti. Jadi yang DFA ini otomata berhingga yang pasti, nah NFA ini tidak pasti. Nah, ciri-ciri dari NFA itu adalah untuk setiap state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya. Nah, untuk setiap masukan yang diterima. Yang kedua itu dari suatu state bisa terdapat 0,1 atau lebih busur keluar atau transisi masukan yang sama. Nah, eh, fungsi transisi dari NFA ini ialah Q dikali sigma, hasilnya itu PQ. Nah, selanjutnya ada perbedaan DFA dan NFA. Nah, perbedaan DFA dan NFA ini ada pada fungsi transisinya, yaitu DFA setiap pasangan state masukan selalu tepat ada satu state berikutnya. Terus perbedaan dari NFA untuk setiap pasangan state masukan bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Nah, langsung aja kita ke contohnya. Contoh perbedaannya, contohnya yaitu dari DFA dulu. Nah, di sini set awalnya yaitu S0. Lalu, jika transisinya diterima, maka jika transisi dapat dinyatakan diterima, maka harus melalui S2 ini, karena S2 ini kan state akhirnya kan, berarti dari S0 harus menuju ke S2. Jadi, dari S0 ini ditransisikan melalui B, lalu diterima di S2. Lalu dari S2 ini ditransisikan dengan label A menuju ke S2 lagi. Nah, ini transisi yang dapat diterima. Sedangkan transisi yang tidak dapat diterima yaitu dari S0 menuju ke S1. Kenapa demikian? Nah, karena S1 ini bukan merupakan finite state-nya. Karena finite state tadi itu eh, harus memiliki lingkaran ganda. Sedangkan S1 ini tidak memiliki lingkaran ganda. Begitu juga dengan NFA. Nah, di sini perbedaan dari DFA dan NFA itu ada pada transisinya, yaitu yang dimana S0 ini memiliki dua transisi B, yang dimana S0 transisi B-nya bisa ke S1, dan S0 transisi B-nya bisa menuju ke S2. Seperti pada pernyataan sebelumnya, yaitu NFA untuk setiap pasangan state masukan bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Nah, pada pada gambar ini S0 ini memiliki lebih dari satu state yang sama, yaitu huruf B-nya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.